warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi pembelajaran PPKN mengenai gerakan non-blok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Nurul Zihni. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Nawazulfa. Perkenalkan, nama saya Esti Lufiana. Perkenalkan nama saya Kalista. Halo, perkenalkan nama saya Rahmalia. Halo, perkenalkan nama saya Saluna Sasabila. Halo, perkenalkan nama saya Jafar Fauzan Pratika. Halo, perkenalkan nama saya Fadil Lestiawan. Perkenalkan nama saya Maman Fatah Fadilah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Ahmad Fauzi. Halo, perkenalkan nama saya Dava Daiful. Halo, nama saya Valen Gustino Valdi dari kelas 11 MIPA 1. Gerakan non-blok atau GNB merupakan suatu perkumpulan dunia yang di dalamnya itu berisikan negara-negara yang tidak memiliki aliansi atau tidak memihak kepada siapapun. Nah, Indonesia menjadi salah satu pelopor dari GNB loh. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana peran Indonesia dalam GNB, lalu sejarah Indonesia masuk GNB, dan sejarah gerakan non-blok itu sendiri. Mari kita bahas di video ini. Kata non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan 5 pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan 5 pengendali. Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok atau GNB. 5 prinsip tersebut adalah: yang pertama, saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan; yang kedua, perjanjian non-agresi; yang ketiga, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain; yang keempat, kesetaraan dan keuntungan bersama; dan yang terakhir adalah menjaga perdamaian. Gerakan non-blok atau yang biasa disingkat GNB atau Non-Aligned Movement (NAM) merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang mempunyai anggota lebih dari 100 negara dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. Awalnya, organisasi gerakan non-blok ini lahir pasca Perang Dunia Kedua yang menghancurkan berbagai ekosistem dan sektor-sektor penting. Dalam konteks politik, Perang Dunia Kedua ini membentuk fragmentasi dari negara-negara yang terasosiasi dalam 2 blok. GNB ini didirikan pada tanggal 1 September 1961. Gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di dalam konferensi tersebut, negara-negara yang berpihak pada blok tertentu akan mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi barat atau timur. Pendiri dari gerakan ini yaitu 5 pemimpin dunia, antara lain Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia; Soekarno, Presiden Indonesia; Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir; Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India; dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Tujuan dari adanya organisasi gerakan non-blok ini pastinya sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketegangan antara dua non-blok yang terlibat dalam sebuah perselisihan. Tujuan utama dari gerakan non-blok adalah mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Selain itu, gerakan non-blok juga menantang apartheid dan tidak memihak fakta militer apapun, manapun. Gerakan ini juga menolak segala macam bentuk imperialisme dan kolonialisme, serta mendukung pelucutan senjata dan tidak mencampuri urusan negara lain. Di bidang ekonomi, gerakan ini berkomitmen dalam pembangunan ekonomi sosial.
restrukturisasi perekonomian internasional, serta kerjasama atas dasar persamaan. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan untuk menyatukan negara-negara yang tidak ingin memiliki sebuah aliansi dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam perang dingin. GNB berhasil menempati posisi khusus dalam politik luar negeri di Indonesia. Hal itu disebabkan karena sejak awal mula terbentuknya GNB, Indonesia mempunyai peran yang sentral. KAA pun menjadi salah satu bukti peran dan juga kontribusi Indonesia dalam mempelopori berdirinya gerakan non-blok tersebut. 2. Sejarah Indonesia masuk GNB atau Gerakan Non-Blok. Bagi Indonesia, Gerakan Non-Blok atau GNB ini merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Dan untuk itu, Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu, diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditujukan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 dan 1995 selama 3 tahun dipimpin oleh Indonesia. Banyak kehalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam peraturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercayai untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional. Antara lain, konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan GNB, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengundur. Sebagai anggota GNB, Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GB di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi ketua GNB. Yang ketiga, peran Indonesia dalam GNB. 1. Indonesia sebagai pelopor GNB. Presiden Soekarno pun memiliki peran sebagai tokoh dari pendiri GNB bersama dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Nah, yang kedua adalah menjadi tuan rumah dari Konferensi Asia Afrika serta konferensi tingkat tinggi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa awal mula tercetusnya ide untuk membentuk gerakan non-blok ialah berasal dari Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Jawa Barat. Pada saat itu, ada beberapa negara yang memilih untuk memihak dua blok serta menyatakan keinginannya untuk bersikap netral terhadap kedua blok tersebut. Selain Konferensi Asia Afrika, Indonesia pun pernah menjadi tuan rumah untuk konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-10 yang diadakan di Jakarta pada tahun 1992, tepatnya pada 1 sampai 6 September. Lalu yang ketiga adalah Indonesia sebagai negara pemimpin gerakan non-blok. Tidak hanya menjadi tuan rumah saja, Indonesia pun pernah menjadi pemimpin dari gerakan non-blok ketika konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-10. Presiden Soekarno
Soekarno ditunjuk sebagai ketua dari gerakan non-blok tersebut. 4. Indonesia memiliki prinsip yang sama seperti GNB. Semenjak Indonesia merdeka, Indonesia menentang berbagai macam kejahatan internasional, terutama penjajahan. Perdamaian tersebut dijunjung serta diaplikasikan dalam politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Politik tersebut ternyata sejalan dengan prinsip yang dibentuk oleh GNB. 5. Indonesia menjadi ketua sekaligus penyelenggara dari KTT GNB yang ke-10. Berlangsung pada 1 sampai 7 September tahun 1992 dan diadakan di Jakarta serta Bogor. Selain itu, Indonesia pun menjadi perintis dibukanya kembali dialog antara utara serta selatan, yakni dialog yang dapat memperkuat hubungan di antara negara berkembang, yaitu pihak selatan terhadap negara-negara maju, yaitu pihak utara. Nomor 6, Indonesia menjadi jajaran negara pengundang pertama dalam konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang pertama. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah salah satu pendiri dari gerakan non-blok serta memiliki peran yang cukup besar dalam mengundang sekaligus mengajak negara lainnya untuk bergabung dalam konferensi tingkat tinggi. Indonesia berperan dalam meredakan konflik internasional. Indonesia memiliki peran dalam meredakan ketegangan yang pernah terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Nah, jadi fungsi Indonesia atau kayak peran Indonesia dalam GBN atau gerakan non-blok ini yang ke-8 yaitu adalah membantu untuk meluruskan atau membantu menyelesaikan masalah utang luar negeri pada negara berkembang. Nah, kita tahu nih kalau misal negara berkembang itu banyak, dari yang Indonesia salah satunya. Nah, Indonesia itu dalam gerakan non-blok ini berperan untuk membantu negara-negara lain yang memiliki hutang pada segi negara berkembang, yaitu seperti kemiskinan, UMKM atau unit kecil menengah dan lain-lain. Nah, yang ke-9 adalah mendirikan pusat kerjasama teknik selatan gerakan non-blok. Nah, itu tuh apa? Jadi pada Jakarta itu gerakan apa? Negara-negara yang masuk pada gerakan non-blok itu mendirikan sebuah pusat yang yaitu Pusat Kerjasama Teknik Selatan. Nah, ini tuh apa? Nah, itu fungsinya untuk fokus mengentaskan kemiskinan atau menurunkan angka kemiskinan, yaitu memajukan usaha-usaha kecil. Ya, ini juga berhubungan dengan peran yang ke-8 yaitu membantu penyelesaian masalah utang negara luar negeri dalam negara berkembang. 10. Aktif mengupayakan perdamaian dunia. Indonesia secara aktif mengupayakan perdamaian dunia. Dalam konferensi tingkat tinggi 10 gerakan non-blok, lahirlah Jakarta Message atau Pesan Jakarta. Sejumlah pokok dari Pesan Jakarta diantara lain ialah mendukung Palestina, meminta diskriminasi rasial yang terjadi di Afrika Selatan diakhiri, serta menolak adanya penggunaan senjata nuklir. Selanjutnya, ada dampak keberadaan gerakan non-blok. Keberadaan gerakan non-blok secara umum memiliki dampak besar dalam menekan potensi konflik yang ada di antara Amerika dan Uni Soviet. Mengikat negara-negara kecil dalam satu forum. Gerakan non-blok mencegah terlalu banyak negara dapat dipengaruhi oleh kedua blok. Terhitung hanya Kuba yang secara diplomatik beraliansi dengan Soviet. Sementara negara-negara seperti Vietnam, Afghanistan, Korea, Kamboja, Indonesia, dan banyak negara lainnya pemerintahannya jatuh akibat konflik. Meski begitu, GNB tetap eksis dan memaksa kedua kubu untuk bersepakat dalam banyak hal, seperti pembatasan militer, pengurangan intervensi, dan pemusnahan nuklir. Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, relevansi dari gerakan non-blok dianggap sudah tidak ada lagi. Sekretaris Jenderal terakhir dijabat oleh Nicolas Maduro dari Venezuela sejak 2016. Tapi, pada saat ini, GNB tetap menunjukkan eksistensinya meskipun Perang Dingin telah berakhir. GNB saat ini berkonsentrasi pada prinsip-prinsip perjuangan dari GNB yang diarahkan untuk mewujudkan perdamaian dunia dan pembangunan kesejahteraan bagi negara-negara anggotanya. Keberadaan GNB
masih relevan sebagai persatuan yang memiliki sifat penekan terbesar dalam PBB untuk menekan negara adik kuasa seperti Amerika Serikat. Pasca berakhirnya Perang Dingin, GNB masih eksis dengan memperjuangkan sejumlah hal seperti pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan, dan lingkungan hidup. Sekian dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like and subscribe.